Halo, Sudah ada, Pak. sudah ada ya? Kita mulai. Kan kita sudah mulai masuk ke materi. Sekarang kita sampai ke materi statistik perkebunan. Ya. Statistik perkebunan ini adalah bagian dari subdirektorat statistik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Ya. Seperti yang Anda lihat di slide ini, itulah lingkup-lingkup dari perkebunan, statistik perkebunan. Peranannya dalam sektor perekonomian kita adalah melalui kontribusi dalam pendapatan nasional dan lapangan kerja, penerimaan ekspor dan penerimaan pajak. Jadi dalam PDB sektor perkebunan ini merupakan kontribusinya 3-5% pada tahun 2015 sampai 2019 dan merupakan sektor yang berapa tuh yang ketiga. Sektor ini merupakan penyedia bahan baku untuk sektor industri dan tenaga kerja serta penghasil listrik. Jadi perkebunan ini adalah suatu sektor yang outputnya itu diolah lebih dahulu lagi. Jadi nggak sama dengan yang tanaman pangan atau hortikultura yang langsung bisa dikonsumsi. Tapi dia harus melalui pengolahan dulu dan merupakan bagian dari sektor industri hilir yang mengolah. Ekspor perkebunan antara lain kelapa sawit, karet, ya, sebagai penghasil devisa negara sudah minyak dan gas. Indonesia merupakan negara produsen dan eksportir kelapa sawit dan karet 3 besar di dunia. Ya, jadi CPO kita, kelapa sawit kita itu adalah 3 besar di dunia. Anda tahu siapa aja yang menanam kelapa sawit di dunia ini? Ada yang tahu? Malaysia, Pak. Nah, Malaysia. Satu lagi siapa? India. Nah, India ya. Padahal dulu Malaysia itu belajar ke Indonesia. Nah, sekarang kita sudah kalah dari Malaysia. Ya. Jadi bagaimana sektor perkebunan ini jangan diekspor dalam bentuk mentah, tetapi dia harus dijadikan bahan jadi yang nilainya lebih tinggi. Makanya dia diolah. Nanti dia diekspor dalam bentuk produk jadi-jadian dari sektor perkebunan, yaitu di sektor industri. Seperti dikatakan tadi, tanaman perkebunan memerlukan pengolahan lebih lanjut sebelum dikonsumsi. Beda dengan komoditi tanaman pangan atau hortikultura. Kan yang saya bilang tadi ya. Pengusahaan tanaman perkebunan besar, negara, PBN, dan swasta, PBS, dan perkebunan rakyat. Jadi perkebunan ini secara garis besarnya mainstream itu terdiri dari 2 bagian, itu perkebunan besar milik negara dan swasta, dan perkebunan rakyat atau PN. Jenis tanaman perkebunan, tanaman tahunan adalah tanaman pada umumnya berumur lebih dari 1 tahun. Sama dengan yang kita pelajari kemarin yang di hortikultura ya. Dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari 1 kali dan tidak dibongkar sekali panen. Contoh kelapa sawit, karet, kopi, teh, kelapa, jambu mete, kapok, kayu manis, lada, pala, dan sementara kalau tanaman perkebunan semusim adalah tanaman pada umumnya berumur kurang dari 1 tahun dan pemungutan hasilnya dilakukan sekali panen langsung, dibongkar. Contoh tebu, kapas, bakau, dan jadi ada 2 jenis tanamannya. Kalau tadi jenis pengusahanya ada 2, perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Sementara jenis tanamannya ada 2, tanaman tahunan dan tanaman semusim. Ada pertanyaan sampai di sini? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, itu tadi kan katanya tanaman perkebunan ini memerlukan pengolahan lebih lanjut dulu, Pak. Ya. Saya ingin bertanya
outputnya. Maksudnya pengolahan ini diolah gimana ya Pak? Maksudnya kan Nah, kalau tanaman diolah, pangan dan hortikultura kan juga diolah juga, kayak padi diolah jadi beras. ya, Maksudnya diolah itu gimana? iya diolah tadi itu kan dia nggak bisa langsung dipergunakan seperti sayur-sayuran, buah-buahan kan langsung bisa dikonsumsi. Kelapa sawit gimana mengkonsumsi? Nah, coba. Bagaimana kelapa sawit menjadi CPO? Nah, itu diolah lebih lanjut nanti bukan di sektor perkebunan, dia di sektor industri. Nah, itu maksudnya. Jadi dia adalah bahan baku dari sektor olahan lanjutan lainnya yang lebih ke hilir. Tebu misalnya diolah menjadi apa? Belah. Rafinase. Nah, gitu. Jadi di sektor industri kalau kita belajar KBRI-nya. Tapi tetap merupakan mungkin dari satu satuan perkebunannya. Jadi perkebunan tebu dan gula. Nah, itu maksud olahan lanjut. Ya, ada yang lain? Silakan. Jadi pada umumnya perkebunan ini dia tidak bisa langsung dikonsumsi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Mungkin juga di padi dan sayur-sayuran juga ada yang diolah. Tapi perkebunan ini hampir 90% lebih itu harus diolah lebih lanjut sehingga dia menjadi produk yang lebih dekat ke konsumen. Ada pertanyaan? Yang lain? Ada? Lanjut ya. Nah, kita lihat kelapa sawit. Nah, seperti ini pohon kelapa sawit. Mungkin kalau Anda yang ada kelapa sawit, terutama yang anak-anak Medan nih, Sumatera Utara, seperti ini kelapa sawit itu. Jadi kelapa sawit ini tidak bisa langsung dikonsumsi, ya kan? Dia harus diolah lebih dahulu menjadi CPO. Nanti CPO di luar lebih lanjut menjadi minyak goreng. Daerah potensinya adalah Riau, Sumut, Kalteng, dan Sumsel. Yang lain itu nggak ada. Itu. Ya, mungkin ada tapi tidak menghasilkan. Di DKI ada nggak kelapa sawit? Di Bekasi ada nggak? Nggak ada kan? Nah, itu makanya. Itu ada daerah potensinya di bawah tadi Riau, Sumut, Kalteng, dan Sumsel. Ini apa nih? Karet. Ya. Jadi karet itu yang diambil adalah getah karet yang dari pohonnya tadi yang ditampung di ember-ember. Ya. Jadi kalau kita memanen karet bukan pohonnya yang ditebang, tapi pohonnya digoreng-goreng itu menjadi airnya keluar, itu namanya latex. Nanti kita lihat produknya tadi. Pohonnya kan nggak ditebang. Nah karetnya kan nggak bisa dimakan. Nah, dia diolah lebih lanjut menjadi karet olahan. Nah inilah kelebihan Indonesia sebenarnya karet. Sekarang kan karet itu sudah ada karet sintetis. Nah, karet sintetis tadi kalau untuk seal mobil itu dia cepat robek gitu. Nah dia harus dicampur dengan karet yang alami. Kalau karet alami tahan gesekan. Ya, seperti kursi-kursi kita yang pelapis nanti ya, itu karet sintetis tuh. Jadi karet yang dibuat dari produk kimia lainnya yang dicampur dengan karet alam. Daerah potensinya Sumsel, Sumut, Riau, Jambi, Kalbar, Kalteng. Ya. Jadi kalau di mana di DKI nggak ada ini pohon karet, pohon latex. Ini apa nih? Kopi. Kopi seperti ini yang di atas itu masih muda. Nah kalau dia sudah merah itu seperti itulah yang dipanen. Nah kopi ini kan juga nggak bisa dimakan langsung. Dia harus digiling dulu, dijemur, digiling, baru menjadi kopi. Daerah potensinya adalah Babel, Lampung, Kalbar, dan Kaltim. Jadi selain dari itu nggak ada tuh kopi. Mungkin ada kopi sedikit asli Sulawesi mungkin Toraja, tapi mungkin yang potensinya adalah yang 4 provinsi. Kapas? Ya. Kapas tentunya dia harus diolah lebih lanjut kan menjadi apa? Benang. Benang menjadi tekstil. Nah itu maksudnya. Ya.
Jadi potensinya adalah di daerah Babel, Jateng, Jabar, Jatim, dan NTB. Ini kapas untuk membuat kain ya. Lain dengan kapok yang tadi itu. Kapok tadi itu yang randu lah gitu ya. Randu itu yang untuk buat kapas kasur sama jok mobil. Ini apa ini? Kapok ya. Beda dengan kapas yang tadi. Ini pohonnya lebih tinggi, ada buahnya seperti itu. Kalau kapas tadi dia langsung mekar gitu, diterbangkan angin. Kalau ini ada buahnya, ada kantongnya. Jadi kalau dia panen, kantongnya itulah yang dibuka menjadi ini. Nah, kapok ini nggak bisa dijadikan benang. Dia hanya untuk pengisi jok mobil gitu, atau kasur. Ya, kalau anak-anak zaman now nggak ada lagi pakai kasur yang lama. Ada nyoba nggak masih tidur di kapok? Anak-anak kampung biasanya. Ya, sekarang kita di spring bed gitu tidurnya ya, sintetis semua gitu ya. Ini apa nih? Coklat atau kakao ya. Jadi coklat ini seperti ini buahnya. Itu kalau dia ini panen, itu ada bubuk di dalamnya dan pahit rasanya. Kalau digambarkan ada coklat tuh dari ininya, nggak mungkin coklat keluar gitu ya. Van Houten gitu. Keluar dari buahnya kan nggak mungkin gitu. Ya harus diolah. Daerah potensinya ini Sulawesi ini, Sulteng, Sulsel, Sultra, dan Papua. Pokoknya daerah-daerah yang kering. Ini apa nih? Tembakau. Tembakau ini daunnya itu yang nah dari daun tembakau tadi kan harus dijemur dulu, dirajang, dibuat rokok, baru bisa Nah ini terutama Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Ada tembakau Dewi namanya. Anda masih ingat itu merajai tembakau di dunia. Ada pasarnya di Bremen untuk membuat cerutu. Ini juga termasuk tanaman perkebunan. Ini apa ini? Tebu, ya kan? Tebu untuk membuat gula. Jenis-jenisnya macam-macam, seperti itu. Potensinya Aceh, Jateng, dan Jatim. Ini daerah potensinya. Ini kina. Ya. Kina yang untuk obat malaria. Ya. Adanya di Jambi dan Jabar. Itu yang jadi kina ini diambil itu kulit batang itu yang dijadikan pil kina untuk obat malaria. Ini apa ini? Apa? Vanili. Anda belum tahu kan vanili itu dari mana? Yang kalau kita pengharum kue dan masakan lainnya. Dia berbentuk kolong seperti itu. Nah, ini yang sebelah kiri yang masih muda, sebelah kanannya yang sudah tua. Nanti dikupas kulit itu, jadi dia ada bubuk dan diolah. Terutama Jawa ini ya. Jawa Tengah lah gitu ya. Temanggung dan sekitarnya. Tembakau juga Jawa Tengah yang paling banyak. Ini apa ini? Habis ya. Itu kira-kira tanaman perkebunan yang potensi kita catat data. Tapi tidak tertutup kemungkinan data-data jenis komoditas perkebunan yang lain bisa juga kita ambil datanya sepanjang datanya tersebut. Bagaimana kita mengumpulkan data hasil perkebunan? Sumbernya itu adalah pendataan dari usaha tani, yaitu ada di sensus pertanian ya kemarin ya. Nah itu yang diupdate tiap tahun. Ya, ada sensus pertanian, ada revisi perusahaan perkebunan, ada survei perkebunan perusahaan perkebunan bulanan, sebelumnya bulanan. Sebenarnya sih sama aja, mungkin surveinya bulanan, tapi dilaporkan secara bulanan. Dan survei perusahaan perkebunan tahunan.
sebelum ini harusnya ada satu slide lagi nih ya, yang mengatakan bahwa BPS tadi itu mengumpulkan data statistik perkebunan itu yang perkebunan besar, baik negara dan swasta. Sementara perkebunan rakyat dikumpulkan oleh Kementerian Pertanian. Apa kira-kira Iqbal? Kenapa itu dibagi dua perkebunan tadi? Kok yang negara sama perkebunan besar, negara maupun swasta oleh BPS, sementara perkebunan rakyat oleh Kementerian Pertanian? Apa kira-kira alasannya? Yang paling mendasar sekali, yang sederhana. Apa? Ada yang bisa jawab? Ada? Mungkin biar lebih fokus gitu Pak. Maksudnya kalau perkebunan rakyat itu kan dia banyak dan menyebar gitu. Jadi biar fokusnya Kementerian Pertanian. Bukan begitu. Jadi memang perkebunan rakyat tadi itu adalah binaan dari Kementerian Pertanian. Jadi oleh sebab itu dialah yang lebih tahu kan. Ini ada istilah apa? PIR, ada inti, ada plasma. Nah, dia yang lebih tahu itu. Sementara perkebunan besar dan negara itu dibina oleh BUMN dan swasta. Jadi BPS tadi respondennya adalah perkebunan besar yang lebih kepada corporate atau perusahaan, sementara perkebunan rakyat dikumpulkan oleh Kementerian Pertanian yang di bawah binaan dia. Itu kira-kira yang ini ya, yang menjadi alasan penting dari. Jadi kok saya belum lihat slide-nya, harusnya udah ada. Nanti slide-nya kita ulang lagi. Metodologinya luas area produksi perkebunan besar negara swasta dibuat dari hasil survei perusahaan perkebunan yang dilakukan dengan pencacahan secara lengkap terhadap seluruh administratur perkebunan. Jadi yang kita dekati respondennya adalah administratur. Luas areal dan produksi perkebunan rakyat oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Oh, udah ada nih. Di sini nih. Jadi yang untuk perkebunan besar negara dan swasta yang pendekatannya melalui seluruh administratur perkebunan di Indonesia itu dilaksanakan oleh BPS. Sementara luas areal dan produksi perkebunan rakyat oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Alasannya tadi adalah perkebunan rakyat tadi itu adalah binaan dari Kementerian Perkebunan dan jumlah populasinya banyak. Sementara perkebunan besar itu ada direktorinya. Ya, swasta juga ada direktori. Seperti apa? Perkebunan itu. Astra Plan, Sinarmas Group. Gitu. Ya. Ada pertanyaan dari sini? Ada? Lanjut ya. Terdapat dua pendekatan dalam pengumpulan data perkebunan besar negara dan swasta. Ya. Pengumpulan data triwulan dilakukan dengan cara mailing system, yaitu kuesioner dikirim langsung ke BPS, langsung oleh BPS ke administratur. Jadi ini kalau tidak revisit kita, maka itu lewat mailing system. Bisa mail lewat pos, bisa juga yang online seperti yang kita laksanakan. Itu yang survei data triwulanan. Sementara pengumpulan data tahunan dilakukan oleh petugas koordinator KSK kecamatan KSK yang ada di kecamatan. Ya, tujuannya tadi data triwulanan ini kita kumpulkan adalah kita mencatat secara cepat. Ya, gunanya adalah untuk menunjang teman-teman di neraca nasional untuk memberikan data perkebunan secara triwulan yang nanti dijadikan untuk menghitung sumber data dari menghitung nilai tambah sektor perkebunan di PDB. Untuk perkebunan besar, negara maupun swasta. Sementara data tahunan tadi ya itu dikumpulkan oleh KSK atau Menteri Statistik yang ada di kecamatan. Jadi dua ya, yang triwulan tadi lewat mailing system, yang untuk tahunan yang lengkap kuesionernya itu dikumpulkan oleh KSK yang ada di kecamatan dengan mendatangi administratur tadi.
Sementara data triwulan dikirim mailing system ke administrator perkebunan. Pengumpulan data hasil perkebunan dilakukan melalui pendekatan kantor administrator. Kantor administrator adalah unit kegiatan ekonomi atau usaha yang mengatur kegiatan administratif. Jadi misalnya ada perkebunan PTP 1 di Jakarta, kantor pusat. Itu nggak bisa kita mengumpulkan data di situ. Kita harus ke administrator di PTP 1 tadi itu. Itu dia yang tahu dengan kegiatan kebun. Berapa luas arealnya, berapa produksi. Contoh nih administrator nih apa ya? Itu kegiatan rutin ya. Nah, biasanya struktur perkebunan itu seperti ini. Ya. PT Minamas Gemilang. Dan itu di bawahnya ada dua tuh, PT Aneka Kim Persada dan PT Bumi Reksa Nusa Sejati. Nah, kalau kita survei perkebunan swasta ini kan, kita pergi ke PT Minamas tuh, nggak bisa dia tahu itu data itu. Begitu juga kita pergi ke Aneka Inti Persada, nggak bisa tahu dia. Gitu aja kita pergi ke PT Bumi Reksa. Tapi kalau kita pergi ke PT Aneka Infraksa tentang administrator Teluk Siak dan administrator Pinang Sebalang, nah itu baru dia tahu. Ada yang orang Riau di sini? Ada orang Riau? Halo? Ada? Nggak ada. Nah, jadi yang administrator Teluk Siak itu di Siak itu. Dia yang tahu luas areal kebunnya berapa, produksinya berapa. Tapi dia tetap di dalam direktori perusahaannya itu adalah PT Minamas dan PT Aneka Inti Persada. Begitu juga dengan PT Bumi Reksa Nusa Sejati. Kita harus pergi ke administrator Rotan Cimelur, administrator Teluk Baku, administrator Sungai Pinang. Itu yang lebih tahu kalau kita berbicara data luas areal dan berapa produksi perkebunan. Ada pertanyaan di sini? Ya, jadi kita tidak bisa pergi ke kantor PT besarnya tadi, tapi kita harus pergi ke administrator. Itu yang responden paling ini dua. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Berarti ini pengumpulan datanya ini bukan berupa survei ya, Pak? Mana? Kan mailing system tadi yang kalau yang triwulanan. Kalau yang tahunan oleh KSK pergi ke kantor administrator. Kan gitu tadi ya. Ya. Nah, ini dia nih. Ya. Kalau data triwulanan itu pakai mailing system oleh DPS yang ngirim. Kalau yang data tahunan oleh KSK yang ada di kecamatan, tergantung dari administratornya di mana tempatnya. Itu yang langsung. Oke, ada lagi yang lain? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Kenapa dibedain gitu, Pak, triwulan dan tahunannya? Itu yang saya bilang tadi, nggak dengar ya, nggak dengar. Yang data triwulanan tadi itu datanya itu lebih sederhana, mungkin hanya indikator-indikator dini aja yang diperlukan. Kan dan mungkin kuesionernya lebih tipis tuh. Yang ditanya berapa produksi, ya, berapa luas areal yang bulan ini. Itu gunanya adalah untuk penghitungan pendapatan nasional tadi. Supaya nanti kelihatan kontribusi perkebunannya berapa. Gitu. Sementara yang tahunan, datanya lengkap itu. Kan ada laporan perusahaan, laporan keuangan, itu setahun. Nah, kalau yang triwulanan tadi itu, yang ditanyakan hanya sederhana aja. Berapa luas, berapa produksi. Untuk melihat perkembangan data triwulan. Karena lag-nya tadi 1 triwulan. Kalau PDB kan lag-nya 35 hari. Pada tanggal, misalnya PDB tadi diumumkan untuk triwulan, sekarang kita triwulan berapa nih ya? Yang 3, Pak. Sekarang ini 3 ya.
Nanti 3 itu diumumkan bulan 3 atau apa? September, Agustus ya. Ya, bulan 3 bulan apa itu? Januari, Maret, April, Januari, Juli, September. Februari. Juli, Agustus, September. Juli, Agustus, September. Kan diumumkan nanti pada tanggal 5 November. Data triwulan perkebunannya. Itu yang pakai mailing system, yang data triwulan. Yang ditanyakan hanya jumlah tenaga kerja, luas areal, produksi berapa. Sementara yang tahunan, nah itu surveinya lebih lengkap, gitu, dan itu didatangi oleh Mantri Saisi Kecamatan ke kantor administrator yang bersangkutan sesuai dengan lokasi di kecamatan. Oke, ada lagi? Gimana? Ada lagi? Ya, udah, kita lanjut ya. Jadi perusahaan perkebunan adalah suatu perusahaan berbentuk badan hukum. Itu yang saya katakan tadi ya. Jadi dia ber-BH yang bergerak dalam kegiatan budidaya tanaman perkebunan di atas lahan yang dikuasai dengan tujuan ekonomi komersil dan mendapatkan izin usaha dari instansi yang berwenang dalam pemberian izin usaha perkebunan. Perusahaan-perusahaan yang diusahakan oleh pemerintah atau BUMN disebut perusahaan perkebunan negara. Sementara yang diusahakan oleh swasta disebut perkebunan besar swasta. Nah, dua-duanya ini menjadi sasaran survei BPS baik triwulanan maupun tahunan. Kalau triwulanan tadi dikirimkan mailingnya ke administratornya, kalau tahunannya didatangi oleh KSK yang ada di kecamatan yang bersangkutan dengan lokasi administrator perkebunan. Sementara perkebunan rakyat adalah usaha budidaya tanaman perkebunan yang diusahakan adalah rumah tangga dan tidak berbentuk badan usaha atau badan. Itu aja bedanya. Ya, kalau besar tadi itu berbadan hukum yang diusahakan oleh usaha hukumnya tadi. Sementara kalau yang rakyat itu hanya budidaya tanaman perkebunan diusahakan oleh rumah tangga yang berbentuk dan tidak berbentuk badan usaha atau usai dari usaha. Nah, ini dibina oleh Kementerian Pertanian. Itu yang saya katakan tadi. Itu kenapa data perkebunan besar tadi dikumpulkan oleh Kementerian Pertanian. Karena adalah merupakan binaan di bawah. Ada pertanyaan? Belum. Lanjut ya. Tanaman yang belum menghasilkan, kan, adalah tanaman yang sampai saat pengamatan belum pernah memberikan hasil karena masih ada atau tanaman sudah cukup umur tapi belum mendapat menghasilkan karena tidak cocok dengan musim ketinggian. Sama dengan yang kemarin ya. Jadi tanamannya ada, tapi dia belum menghasilkan. Sementara tanaman menghasilkan adalah tanaman yang sebelum saat pengamatan pernah memberikan hasil dan masih akan memberikan hasil meskipun pada saat pengamatan sedang tidak. Jadi tanaman yang menghasilkan tadi itu waktu kita mengamati dia belum menghasilkan tapi pernah menghasilkan. Waktu kita mengamati dia menghasilkan. Waktu kita mengamati dia akan menghasilkan. Itu tanaman yang menghasilkan. Tanaman tidak menghasilkan atau tua atau rusak, ya, TTM ya, adalah tanaman yang sampai dengan saat pengamatan tidak pernah memberikan hasil dan tidak akan memberikan hasil yang disebabkan tua, rusak atau manjur. Ya. Jadi yang ini nih sama-sama nggak menghasilkan walaupun tanamannya ada. Jadi dia tidak pernah menghasilkan, tidak sedang menghasilkan, dan tidak akan menghasilkan. Kalau yang tanaman menghasilkan, pernah menghasilkan, sedang menghasilkan, dan akan menghasilkan. Kalau yang belum menghasilkan, pernah menghasilkan, sedang belum menghasilkan, dan akan menghasilkan. Oke? Ada pertanyaan Mbak di sini? Oh, berbelit-belit benar ya. Ini konsep-konsep yang sederhana, tapi
sangat menentukan sekali di dalam mencatat hasil perkebunan. Ini MOU antara Kementerian PPR dan Kementerian tentang pengumpulan data. Ya. Pengumpulan data hasil perkebunan negara maupun swasta oleh BPS. Sementara pengumpulan data hasil keluarannya dilakukan oleh Kementan melalui Dirjen. Alasannya tadi yang paling mendasar tadi itu adalah karena yang perkebunan rakyat di bawah binaan Kementerian Pertanian, Dirjen Perkebunan. Oke, ada pertanyaan? Belum ya. Terus ya. Metodologi dan kegiatan rutin ya, survei perkebunan tahunan, kan? Itu tadi itu ya yang dikumpulkan setahun didekati oleh KSK di kecamatan sesuai dengan ini. Survei perusahaan triwulan. Nah ini ya perusahaan pencacahannya lengkap, ya. Terus kantor administratur sama ininya datangi yang periodenya triwulanan, 4 triwulanan dikirim langsung. Kalau ini pendataan langsung oleh kabupaten kota. Jadi yang survei triwulanan yang kita lakukan perkebunan besar ada itu BPS yang melaksanakan. Sementara yang survei perusahaan perkebunan tahunan itu dilaksanakan oleh BPS kabupaten, yang melaksanakannya adalah KSK. Di tengah-tengah kedua tadi itu ada revisi kantor pusat perusahaan perkebunan, ya. Ada matching directory perusahaan. Dua-duanya ini kegiatan ini dilaksanakan oleh BPS. Ya. Misalnya kantor pusatnya tentunya ada di Jakarta, itu yang saya katakan tadi. Jadi TP 1 sampai dengan berapa? Misalnya 12 itu kantor perwakilannya, kantor pusatnya ada di Jakarta. Jadi misalnya revisi kantor pusatnya kita bisa orang-orang di Jakarta, makanya BPS sama. Ini 1 kali dalam setahun. Matching directory-nya dilaksanakan juga oleh dengan sistem. Sekarang sudah mulai pakai sistem. Jadi nanti ada yang baru, ada yang tutup, ada yang tambah, ada yang sudah tidak berfungsi. Itu nanti ketahuan di matching directory. Laporan perkebunan perusahaan biasanya dapat yaitu jumlah luas lahan produksi maupun produk olahan. Produk olahan ya, yang saya katakan tadi biasanya satu lini dengan ini. Misalnya kebun sawit sama dengan pengolahan CPO. Yang dikumpulkan kelapa sawit, karet, teh, kopi, kakao, tembakau, dan tin. Jadi mungkin saja pengolahannya tadi itu walaupun tidak kalau kita lihat KBLI-nya bukan sektor pertanian, tapi masih dilaksanakan oleh unit perkebunan. Nanti oleh teman-teman neraca itu akan dipisahkan berapa nilai tambah perkebunannya saja yang masuk di sektor pertanian dan berapa nilai tambah sektor olahan perkebunan tadi yang masuk di sektor industri. Oke? Ada pertanyaan? Lanjut ya. Kita lihat nih ya. Data pokok yang dihasilkan luas produksi dan stok 9 komoditas perkebunan yang diusahakan. Kelapa sawit, karet, kopi, teh, pina, tebu, tembakau, serat, kakao. Ya. Metodenya pendataan lengkap, triwulan, jadwal pencegahan ya sesuai dengan ininya. Januari sampai Desember, tapi triwulanan. Tingkat sajiannya nasional, ya. Diseminasinya publikasi indikator ekonomi. Judul tabelnya produksi dan persediaan tanaman perkebunan. Jadi cultivating itu persediaan, termasuk di dalam stok. Sementara produksinya kalau nilai tambahnya itu masuk di nilai tambah. Ini variabel utamanya ya, sesuai dengan komoditasnya.
dalam tembakau, gula, teh, karet, sawit, bina, kakao, dan kopi. Produksi tembakau dalam bentuk daun tembakau basah setiap bulan pada triwulan laporan. Jadi yang baru dipanen tadi yang segar itu yang basah. Kalau yang sudah kering itu namanya tembakau olahan. Sudah naik nilainya. Gula, ya, produksi gula pasir dalam kuintal selama tahun tebang yang sedang berjalan. Jadi berapa tebunya, berapa gulanya. Tapi di sini katanya yang catat itu hanya gulanya. Tapi tebunya perlulah untuk konversi ke gulanya berapa. Teh, ya, produksinya dalam daun basah tiap bulan pada triwulan laporan kilogram. Teh tadi itu, ya, daun basah. Kalau dia sudah kering, apalagi jadi teh botol, itu bukan itu yang dilaporkan. Laporan karet sekarang, ya, latek produksi primer karet setiap bulan pada triwulan laporan. Jadi yang dicatat itu adalah yang lateksnya tadi itu yang dalam ember-ember yang putih tadi. Sawit, nah ini TBS yang dicatatkan dan buah segar. Jadi nanti yang sawit tadi yang banyak itu biasanya dipukul pakai cangkul atau pedang gitu. Nah, namanya TBS. Setiap bulan pada triwulanan laporan dalam kilogram. TBS adalah produksi primer kelapa sawit. Kina, ya. Produksi kina dalam bentuk kulit basah setiap bulan pada triwulan laporan. Nah, kakao dalam bentuk buah masak atau gelondong setiap bulan pada triwulan yang laporan. Kopi, produk kopi dalam bentuk buah masak gelondong setiap bulan. Jadi kecuali gula saja itu yang tidak dilaporkan tebunya. Karena mungkin kesulitan karena tebu ini sangat sensitif. Dia ditaruh saja sudah kusut ya, kering. Jadi tebu tadi itu tidak dibiarkan lama, langsung diubah menjadi gula atau rafinase. Gula pasir. Nanti dari rafinase tadi diolah lagi menjadi apa gitu, menjadi gula pasir yang kita konsumsi sekarang. Ada pertanyaan? Jadi ini adalah produksi primer atau variabel utama yang dilaporkan di dalam survei triwulan perkebunan besar maupun swasta. Oke, ada pertanyaan? Jelas ya? Kalau tidak ada, ini alurnya ya. Yang triwulan tadi, BPS yang via pos, ya kantor administratur, nanti si administratur membalikkan. Kenapa itu garis putus-putus? Karena kadang-kadang nggak semulus yang kita bayangkan. Kalau yang di sebelah kanan kan hijau tuh. Nah, kalau itu tidak datang, baru kita jemput ke administratur. Nanti Anda kalau di perkebunan, nanti Anda jalan-jalan ke administraturnya. Di mana sesuai dengan lokasi. Ya. Ini proses pengumpulan data. Okay. Seperti ini mekanismenya. Program proses evaluasi dan publikasi ini termasuk pengumpulan data, diseminasi, pengolahan, dan lain sebagainya. Ini dilakukan oleh BPS. Jadi nanti BPS Kabupaten Kota lapor ke provinsi, provinsi lapor ke BPS. Itu yang triwulanan. Sementara yang tahunan ini dilakukan untuk ditambah di samping melihat luas areal dan produksinya, ditambah juga dengan struktur ongkos, jumlah pekerja, serta jumlah luas lahan dan produksi perusahaan. Jenis komoditas yang dikumpulkan seluruh jenis komoditas perusahaan perkebunan. Data yang dikumpulkan lokasi perusahaan perkebunan, luas area, produksi dan distribusi penggunaan produksi primer, struktur ongkos usaha perkebunan, biaya, pupuk, pestisida, tenaga. Yang saya katakan tadi, kalau tahunan ini kuesionernya lebih panjang, ya, lebih lengkap. Biasanya. Yang triwulan tadi itu singkat-singkat aja, karena dia akan dipergunakan sebagai indikator dini di dalam lingkungan nilai tambah. Jadi kalau kita lihat survei tahunan perusahaan perkebunan ini ada 1.789 administratur kebun. Inilah yang harus didatangi oleh
para KSK yang ada di kecamatan. Metode pengumpulannya lengkap, tentu jadwalnya Januari sampai Juni, Oktober atau periode 1, provinsi salahnya harusnya Januari sampai Desember gitu ya. Mungkin evaluasinya itu setiap semester. Jadi Januari Juni tadi itu sudah diterima semesternya tadi pada bulan Oktober. Tingkat sajiannya provinsi, publikasinya seisi tanaman perkebunan karet, teh, kopi, kelapa, tabel pokoknya luas area, ya, produksi tanaman, produksi tanam perkebunan menurut status pengusahaan dan keadaan. Ada lagi mungkin jenis ekspor dan impor. Di samping kita juga punya data, nanti kalau Anda belajar statistik distribusi dan jasa, itu ada statistik ekspor dan impor. Survei tahunan perkebunan, variabel utamanya ya, kita lihat tahunan atau semester yang sudah kita bicarakan tadi. Ada tanaman perkebunan tahunan di kebun plasma yang belum konversi kemitraan, ya. Luas tanam perkebunan tahunan di kebun plasma yang belum dikonversi kemitraan, banyaknya pekerja tetap, upah gaji dan ini pokoknya lengkap, yang kan lebih lengkap dari yang kedua tadi. Ya, apakah di kebun sendiri inti luas tanaman ya, tahunan, apa sarananya, apa pendapatan bersihnya, laporan tanaman perkebunan tahunan, pendapatan bersih program perkebunan dari jasa pertanian lainnya, pendapatan penerimaan perusahaan perkebunan, produksi primer tanaman perkebunan tahunan, dan produksi primer tanaman. Jadi lebih ini ya, lebih lengkap karena waktunya tadi itu adalah dari Januari sampai Desember yang dievaluasi setiap semesteran. Ini alur dokumennya. Kalau ini dua-duanya tidak putus-putus ya, karena kita mengandalkan DPR provinsi, kabupaten, dan BPE petugas kantor BPS kabupaten, KSK kecamatan, KSSI produksi, dan kantor administratif perkebunan. Jadi rentangnya lebih terkendali dari yang tiruan tadi dibanding yang hanya dalam mailing system. Ini pun kalau tidak datang-datang juga datanya nanti biasanya dijemput ke kantor administratif perkebunan. Oke, ada pertanyaan? Ini diagram jalurnya perkebunan sama dengan yang triwulan. Ya, ini juga proses pengumpulan datanya sama ya, bahan datanya, evaluasi dan jadi kalau gitu jenis kuesionernya adalah kalau yang triwulanan yang itu tadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tebu, kakao, kelapa sawit, teh, tembakau, kopi. Tapi kalau yang di tahunan, survei tahunannya itu sama dengan semua jenis perkebunan. Itu namanya PB12, ada 12 komoditas perkebunan. Kalau ada perkebunan yang lain, kalau datanya sudah ada yang menghasilkan, itu juga akan dicatat. Tadi kita berbicara produksi primer. Jadi produksi primer ini adalah hasil perkebunan tanaman yang dipanen dan belum mengalami proses pengolahan. Itu. Jadi yang namanya sektor perkebunan tadi itu produksi primer yang belum diolah lebih lanjut. Karet, latex, ya. Kelapa sawit, TBS, kopi, buah masak, ya. Tali, rami, serat basah, pina, kulit basah, tembakau, daun tembakau. Pokoknya yang belum mengalami itu yang namanya produksi primer di perkebunan. Sementara kalau CPO, nah itu bukan produksi primer perkebunan, dia produksi sekunder, sudah diolah dari primer. Ada pertanyaan dari sini? Ada? Ada?
Wah, ada lanjut ya? Ada. Nah, ya. Nah ini banyak ini produksi primer dari tanaman perkebunan tahunan yang dimaksud pada studi ini adalah sebagai berikut. Ya. Ada tahunan wujud produksi primernya, jenis tahunan wujud produksi primer. Kan? Ada tanaman tahunan yang di atas tadi, kalau di bawah tanaman fungsi. Ya, serai. Jadi serai wangi itu kalau dia ditanam secara massal itu perkebunan. Ya, tebu tadi ya, bukan gula tadi ya, yang kita pelajari tadi yang sebelumnya. Jadi tebu tadi produksi primernya adalah batang tebu basah. Apalagi yang aneh-aneh tuh teh daun besar, apalagi sagu, pohon sagu. Jadi pohon sagu itu yang ditebang sagu itu tadi, bukan tepung sagu yang sudah diolah. Kapas buah masak, kenaf ya, kenaf buah masak juga. Rami, rosella. Anda bisa lihat di sini. Kelapa ya, buah kelapa tadi bukan koperanya, kalau koperanya sudah olahan. Ini namanya produksi primer. Seperti saya katakan tadi, ya bisa saja perkebunan tadi itu menghasilkan produksi primer dan produksi sekunder. Satu amisasi dia. Contoh yang perkebunan tadi, dia menghasilkan TBS sekaligus menghasilkan CPO. Tapi kalau Anda ditanya produksi primer dari kelapa sawit adalah apa? TBS. Sementara yang CPO-nya adalah produksi sekunder. Nanti oleh teman-teman di neraca nasional, data TBS-nya diambil, data CPO-nya diambil, data TBS-nya untuk menghitung nilai tambah di sektor perkebunan kelapa sawit. Data CPO-nya diambil untuk menghitung nilai tambah di industri kelapa sawit. Ada pertanyaan? Ya, yang tahunan kalau lebih banyak nih ya. Ada yang tanaman tahunan, ada yang tanaman musiman. Rendeman sekarang. Nah ini yang rendeman dari yang saya katakan tadi. Jadi produksi primer menjadi sekunder itu ada rendemennya. Ini misalnya berapa kandan TBS kuintalnya yang menjadi CPO. Itu namanya konversi lah gitu istilahnya. Tanaman tahunan menjadi CPO. Persentase rendemen dari TBS yang di crude palm oil adalah berat CPO yang dihasilkan dibandingkan dengan TBS yang diproses yang menyatakan dalam persen menjadi inti sawit. Sementara rendemen dari TBS dari inti sawit atau palm kernel adalah berat inti sawit yang dihasilkan dibandingkan dengan TBS yang diproses yang menyatakan dalam persen. Biasanya lebih kecil lebih besar nih. Beratan mana? Nah, lebih kecil ya. Jadi dari 1 kilo TBS tadi hanya menghasilkan berapa? 800 gram CPO. Nah, itu yang namanya rendemen. Itu tergantung dari jenis sawitnya dan tergantung dari jenis pengolahannya. Apakah pengolahannya efektif dan efisien? Kalau pengolahannya tidak efektif berarti 50-50. Kalau nggak salah ini nanti kita lihat nih ada tabelnya. Hanya 30% yang kalau kelapa sawit. Ya, kakao ya, berapa biji kering yang ini menjadi coklat yang dalam curahan tadi, yang dalam butiran. Cina berapa kulit basah dibandingkan berapa kulit basah yang diproses. Kopi berapa biji kering dibandingkan dalam buah bentuk basah. Kali ya, berat kering yang dihasilkan dibanding dengan berat basah. Teh daun kering dibandingkan dengan teh basah. Tembakau, daun tembakau yang kering dihasilkan dengan berat tembakau daun tembakau basah yang itu yang namanya rendemen atau konversi. Ini kita lihat nih, coba. Ini faktor konversi rendemen pada berbagai tingkat jenis produksi.
Nah, itu ada tanaman atau wujud produksinya, wujud produksi, terus faktor konversinya. Itu aren, misalnya, ya, gula merah itu hanya 14,6% yang jadi. Jadi banyak itu ya, banyak. Karet, latex, itu ada ininya, itu kecil dari 10% yang menjadi karet olahan. Kelapa sawit kok nggak ada di sini? Oh ada, asam jawa. Mana kelapa sawit? Mana? Nah, kelapa sawit, TBS, ya, itu menjadi minyak sawit atau CPO itu hanya 18 sampai 26%. Jadi dari 100% TBS, hanya paling banyak 26% menjadi CPO. Yang lainnya jadi ampas. Nah, ampas CPO inilah yang dijadikan B20 itu, yang untuk bensin, apa namanya, bensin nabati. Ya, kalau Anda perhatikan, hanya nggak sampai 30%. Kakao, ya kan, biji kering hanya 30%. Lada, ya, itu hanya 25 sampai 36%. Ini tabel-tabel konversi yang standar. Bisa saja dia yang tidak standar. Ini katakan dihasilkan ya, produktivitas dalam perkebunan. Produktivitas kan kita tahu, produktivitas itu adalah produksi dalam kilo dibagi luas tanam per hektar. Kalau padi kemarin kan lewat ubinan ya. Kalau ini enggak, produksinya dapat dulu dibagi dengan luas area. Nah, indikator yang dihasilkan bisa juga dari produktivitas. Kalau misalnya luas panen yang enggak dapat, ya kan, produksinya dapat, nah kita bisa melihat dari produktivitas. Indikator yang dihasilkan angka produksi dalam perkebunan, ya kan? Produksinya, produksi bulan laporan, nilai rendemen masing-masing tanaman. Jadi katakanlah produksi bentuk standar tadi itu dalam brutonya, kan? Terus berapa rendemennya sehingga dia menjadi neto. Indeks berantai ya, luas tanam perkebunan sama dengan yang kita pelajari. Terus indeks produksi, kalau indeks berantai kita membandingkan hasil perkebunan tersebut terhadap tahun sebelumnya. Kalau indeks produksi dibandingkan dengan tahun dasar, nah itu aja beda. Matching updating direktori persoalan perkebunan. Metode pengumpulan perkebunan dilaksanakan secara lengkap. Semua unit maka harus didasarkan pada direktori, ya kan? Nah, kalau di luar direktori mana nih belum lengkap ya, agar ada update maka diadakan updating direktori perusahaan perkebunan. Itu yang kita dekati dari kantor pusatnya. Jadi dapat digunakan sebagai dasar untuk pengumpulan data yang rutin dikumpulkan oleh perusahaan perkebunan adalah satu perusahaan. Nah, ini kan yang sudah kita ini tadi. Kita hanya mengecek apakah ada data yang perusahaan tutup sementara atau tutup sama sekali dan baru. Itu gunanya direktori perusahaan perkebunan. Metodologinya ya, susunan direktori provinsi, susunan direktori baru. Jadi ada direktorinya di BPS, ya kan, ada di provinsi. Nah, provinsi inilah yang mengupdate. Ya. Provinsi tadi mengupdate juga dari kabupaten, kota, dan kecamatan. Kalau ada penambahan, nanti si provinsi yang akan mengirimkan ke BPS. Atau kerjasama dengan instansi lain untuk menghasilkan data yang lebih akurat. Kita bisa bekerjasama dengan Kementerian Pertanian, Perindustrian, Perdagangan, dan asosiasi lain. Ada Dewan Sawit Indonesia,
Ya, itu juga bisa kita dapatkan. Kerjasama penyusunan publikasi misalnya, ya, survei sawit Indonesia dengan Komisi Minyak Sawit. Kerjasama penyusunan publikasi saintifik teh, ya, bisa dengan asosiasi teh dan nah, inilah output atau publikasi yang dihasilkan dari kegiatan pengumpulan data statistik perkebunan. Bentuknya publikasi sesi kelapa sawit, ya, terus indikator perekonomian data produksi, ya, bisa juga dari media elektronik yang di PST, Pusat Data Statistik Terpadu. Ya, publikasinya seperti ini. Ini tebu ini, ya. Ini publikasi apa nih? Dapat Anda lihat nanti. Ini Statistik Indonesia. Ini lama sekali ya, masa 2011. Sekarang udah 2019, nah, 20 yang belum ya. Terus ada perkembangan beberapa indikator statistik perkebunan. Oke, publikasi. Nah, sekarang kalau di perkebunan ini Anda bisa lihat petanya ya, nggak usah repot-repot. Di samping updating industri tadi, karet misalnya, gitu ya. Di mana tuh konsentrasi karet tadi? Yang paling banyak itu yang lebih besar dari 30 hektar tadi di mana? Sumatera Utara, Jawa Barat, sama Jawa Timur ya. Yang lebih besar dari ini. Kalau ada survei karet ke Papua, nah, bohong itu. Papua nggak ada karet. Nah, itulah makanya penting peta digital tadi itu untuk mengetahui apa potensi daerah karet tadi. Ini kelapa sawit. Coba yang paling banyak di mana? Sumut, Riau, Kalimantan Barat. Ya. Di mana? Di Jawa Timur nggak ada tuh, Jawa Tengah nggak ada, apalagi NTT. Ya. Saya mau survei kelapa sawit Pak, NTT nggak ada itu. ICT dalam pengumpulan dalam perkebunan. Jadi sekarang teknologi itu sudah sangat mempengaruhi. Nggak tahu saya apa SIM-nya sudah jalan sama dengan SIM hortikultura kemarin, ya. SIM tanaman pangan. Ini juga sudah di dalam informasi komputasi dan teknologi sehingga semuanya menjadi online dan waktu bisa diperpendek dan jarak bisa diperpendek. Ya, pakai Fox Pro, saya nggak ngerti, ada teman-teman Anda ya. Apa nih, 6,0 mungkin Anda mungkin udah punya 8,0. Ini mengenai pengolahan yang itu tahunannya, yang sekarang itu bulanan. Itu juga ada, sudah pakai Fox Pro juga. Oke, itu kira-kira yang bisa kita pelajari dari itu. Saya belum mendapatkan kuesioner yang terbaru, gitu ya. Tapi yang jelas seperti kita bicarakan tadi itu, statistik perkebunan yang dikumpulkan keseluruhan tadi, kuesionernya lebih tipis. Sementara yang survei tahunannya, kuesionernya lebih tebal. Karena lebih banyak variabel yang. Oke, begitu saja. Nanti kalau ada kuesionernya nanti saya lampirkan untuk kita pelajari bersama. Tapi rasanya untuk Anda buat apa? Yang penting Anda mengetahui mekanisme pengumpulan statistik perkebunan dan alasan-alasan penting kenapa tadi perkebunan tadi itu dikumpulkan seperti ini. Mudah-mudahan Anda mencatatnya. Yang mana tahu nanti keluar di dalam ujian itu. Kenapa statistik perkebunan rakyat dikumpulkan oleh Kementerian Pertanian? Oke, masih ada pertanyaan? Sudah berapa jam kita? Sejam.
Ya, ya Iqbal. Ya, sejam. Ada pertanyaan? Saya Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. 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 Saya izin bertanya, Pak. Tadi Ya. kan ada MOU antara BPS dengan Kementerian Pertanian kan, Pak? Ya. Jadi kan pengumpulan data perkebunan besar itu oleh BPS dan perkebunan rakyat oleh Kementerian Pertanian, Pak. Ya. Jadi apakah hasil survei BPS cuman bisa mengestimasikan tentang hasil perkebunan besar itu, tapi tidak mencakup untuk perkebunan rakyat, Pak? Ya, jadi data strategi pengelolaannya kita minta dari Kementerian Pertanian. Ya, Kementerian Pertanian mengirimkan ke BPS data itu. Sementara data yang perkebunan besar, negara swasta, dan ketua rakyat inilah yang namanya data strategi perkebunan. Jadi bukan yang strategi perkebunan besar negara swasta saja yang dipublikasi BPS. Semuanya yang dikumpulkan oleh strategi pertanian. Nah, biasanya macetnya itu yang perkebunan rakyat itu. Ya, macetnya itu. Makanya nanti kamu Iqbal, kalau kamu jadi kepala BPS tuh kamu ngoprek-ngoprek Menteri Pertanian ya, Pak, ini mana datanya? Kadang-kadang kita nggak sabaran, ya, diestimasi ya, Bang. Coba bayangin aja tuh. Ya, kamu Iqbal ngurusin anak kamu, tahu bagaimana perangai anak kamu, begitu ditanyain nilai anak kamu berapa? Nggak tahu. Itulah. Ya, jadi sense-nya tadi Kementerian Pertanian. Nggak tahu saya, angkatan Anda ya, angkatan sekarang ini yang akan ditempatkan di 100 kementerian. Ya, angkatan siapa tuh? Angkatan di bawah Anda atau di atas Anda? Angkatan ini ya, nanti kamu Iqbal, kalau kamu di Kementerian Pertanian, ya mengumpulkan data statistik perkebunan rakyat, kamu ajarin tuh gimana cara mengumpulkan data statistik yang benar. Kamu kan minta konsultasi sama teman-teman kamu yang di BPS. Jadi pertanyaan siapa tadi tuh? Yang perempuan. Jadi statistiknya tadi semuanya statistik perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Cuman beda yang mengumpulkannya aja yang lain. Semuanya BPS yang ya ada ini tanya lagi? Tidak, Pak, cukup, Pak. Terima Ya, kasih, cukup. Pak. Ya, cukup. Ada yang lain? Pak. Cukup ya. Saya Pak. Nah, minggu depan kita hari Rabu lagi ya. Ada, silakan. Nah, ayo. Silakan. Saya Ibnu Pak, izin bertanya. Ya. Saya ingin nanya tentang metodologi laporan triwulan itu Pak. Di Nah, sini data pokok yang dihasilkan yaitu luas dan produksi 9 komoditi Pak. Tapi Ya. di tabelnya itu surveinya cuma mencakup 7 Pak. Jadi Oh, serat 7 sama ya. Serat apa enggak kan? Ya, yang itu yang lingkupnya yang triwulanan tadi itu harusnya 9. Jadi kurang itu. Kurang harusnya ini. Karena yang 7 tadi itu 2 komoditas serat sama apa yang tidak masuk Kina, itu labil dia. Sama kina ya. Kina. Iya, Ya. Nah, kina sama serat tadi itu labil dia. Yang 7 tadi itu pasti ada. Jadi produksi kina tadi belum tentu ada setiap triwulanan. Gitu maksudnya. Kalau ada dilaporkan. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Ada? Cukup? Cukup Iqbal? Cukup Pak. Ya. Jadi nanti minggu depan kita hari Rabu lagi ya. Kalau ada pertanyaan kamu bisa di Google Classroom nanti saya jawab atau di WA via Iqbal. Jangan lupa absen ya. Silakan Iqbal mau doa. Silakan. Ya. Baiklah teman-teman, untuk menutup sesi 2 kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan.
berdoa selesai. Ya, sampai ketemu ya hari Rabu yang akan datang ya. Ya, semoga Anda sehat semua. Amin. Ya. Amin. Salam untuk keluarga dan teman-teman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, masih. Terima kasih banyak, Pak. Ya.